Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Si Tipa mulai sebar hoax lagi. Yang tadi mempersoalkan foto di ijazah Pak Jokowi, kali ini si Tipa mempersoalkan warna materai yang ada di ijazah Pak Joko Widodo. Muak dengan ocehan si Tipa, emak-emak netizen semprot habis-habisan si Tipa, guys. Nah, teman-teman, ini ada yang menarik juga nih. Kosinudin dan Roy Suryo tertangkap kamera sedang berjalan bersama. Ini ada apa? Apakah mereka ada job lain ya selain dari ijazah Pak Jokowi? Kita tahu belakangan ini Ahmad Kosyudin dan Roy Suryo itu sudah pecah kongsi ya. Hubungan mereka itu sedang panas. Tertangkap kamera sedang berjalan berdua di area Polda Metro Jaya. Dan juga kita akan menyaksikan nih ya dayang-dayangnya Roy Suryo ngamuk karena stasiun televisi nggak mau meliput mereka konferensi pers. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Pak Gusmo tidak pernah salah karena dia sebetulnya dia hanya karena cintanya dia ingin menjaga negeri ini. Apa yang tuh. Ini diem-dieman nih. apa yang harus dilakukan oleh kita warga negara Indonesia? Ini lumayan hiburannya ya. Nanti ngopi. Mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kali kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu-ibu sekalian dan juga para pahlawan yang ada di depan kita, yaitu pahlawan media yang istiqomah berjuang di garis lurus. Tapi sayangnya sekarang satupun media TV nggak ada, media mainstream nggak ada. Kemana? Apakah kalian ngumpet untuk masalah ini? Sayang sekali. Indonesia itu adalah milik Garuda. Nggak laku. Stasiun TV nggak mau ngeliput, ngamuk dayang-dayangnya Roy Suryo ini ya. Tapi mereka udah dayangnya Kosinudin ya, bukan dayang Roy Suryo lagi. Udah pecah kongsi soalnya kan. Bukan naga. Indonesia harus bangkit tanpa oligarki. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu materialnya warnanya merah, ya, materialnya merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau. Nilainya 100. Nilainya 100. Kalau kemudian Pak Jokowi misalnya ijazahnya itu palsu, saya yakin ijazah saya juga palsu. Loh, bener kan Pak ya? Statement ini, statement. Iya, karena apa? Satu, saya kuliah bareng Pak Jokowi, ya kan? Kedua, saya wisuda bareng Pak Jokowi. Ketiga, ijazah saya sama Pak Jokowi juga persis plek ketik plek, kecuali foto dan nomornya. Nah, itu kan aja yang Nih warna hijau materainya ya kan. Tuh si Tipa sebar hoax saja, bikin gaduh dan rusuh aja cari kesalahan. Waduh, si Tipa berbeda. Itu mulutnya, tukang fitnah luar biasa.
kayak gini ini Tifa ini apa nggak nyadar kalau dia itu diketawain banyak orang. Lawang selama ini yang memfitnah dia sampai segitunya mencemarkan nama lep cangkemmu iku nggak mencemarkan nama baik, ngapain juga Pak Jokowi melaporkan utek kejen senting tenan no. Otaknya ini gimana gitu, parah banget tuh. Amnesia, mishalusinasi, misprediksi, cowok-cowok congore seenaknya sendiri. Sampai hari ini Pak Jokowi gur diam, semuanya diserahkan ke pengadilan. Terus sakarpe udele dhewe hanya tunjukkan saja ijazahnya. Lah lu iku sapa lho? Kok mau menunjukkan ijazahnya ning nggone raimu? Siapa lu itu? Kalau kamu memang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, gendang tunjukkan gitu loh. Nggak usah berbelit-belit. Sing memfitnahkan cangkemmu kok iso yang victim iki. Cowok cote Tifa, ya Allah ya Rob. Jan wong HTI tenan no. Uteke jan selewang dokter kok. Ini paling apa ya? Kabotan ilmu. Keberatan ilmu. Saking ilmune iki arep mau di apa ya? Mau diambil semua sehingga overload. Jadi hang kayak gini. Iso cocote cowangkeme congor. Ih ya ampun. Tifa, hey guys, kamu nanti kalau ketemu Tifa ning dalan mbok apa ke? Cangkeme jan. Justru saya selalu bilang, ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini si Tifa, kan kembali cuap-cuap di acara televisi. Acara televisi kita ini, ya kan, bodohnya minta ampun. Orang yang sudah dijadikan tersangka masih saja diberi panggung di acara televisi. Apa nggak bengak ini? Ini si Tifa ini, ya si ahli spiritualitil ini, ya kan, menyatakan bahwasanya, kata dia, justru saya selalu bilang, saya katakan ini kalau sampai sidang, ya ini sebelum sidang, kata dia, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi. Ngapain kau kasihan sama Pak Jokowi? Yang harus kau kasihan itu diri kau sendiri. Di sini sekarang ini di kasus ini tersangkanya kau, bukan Pak Jokowi. Ya, jadi kalau kau kasihan pada Pak Jokowi, salah tempat kau kasihan. Kau kasihan pada diri kau sendiri, karena yang bakal masuk penjara kau, bukan Pak Jokowi, bengak. Kata si Tifa, kasihan negara ini. Kenapa kasihan dengan negara ini? Negara ini baik-baik saja. Kau kasihani aja diri kau sendiri, karena sebentar lagi kau masuk penjara. Kata dia, kasihan saya bilang, beliau akan bolak-balik kata dia untuk hadir selalu kepada persidangan. Yang harus bolak-balik di persidangan itu kau tersangkanya, kau terdakwanya, bukan Joko Widodo. Ya, harus kau pahami itu. Dia kalau otak udah terbalik. Dia pula kesini sama Pak Jokowi. Sementara dia tersangkanya, dia terdakwanya, bukan Joko Widodo. Nggak kebalik otaknya nih. Terus kata dia kan, karena beliau jangan lupa, kata dia, beliau itu sebagai saksi pelapor. Pak Jokowi sebagai saksi pelapor, itu yang bisa memanggil Pak Jokowi ke pengadilan adalah majelis hakim. Kalau seandainya keterangan Pak Jokowi, kesaksian Pak Jokowi dibutuhkan, yang wajib hadir setiap saat ya di persidangan adalah kau, karena kau terdakwanya. Kata dia kan, beliau wajib hadir untuk, dan akan kami tanyain 709 dokumen yang sudah kami data ya, menghasilkan 2000 lebih pertanyaan. Kau bukan suka-suka bisa bertanya kepada Pak Jokowi. Ya Tifa ya, kau itu terdakwa, kau punya hak untuk bertanya, tapi melalui majelis hakim. Bukan kau bisa langsung nyerocos bertanya kepada Pak Jokowi dengan 2000 pertanyaan. Di sini tersangkanya kau, harus kau ingat itu bukan Joko Widodo. Terus ya kan, itu si adik pendukung Pak Jokowi bilang, Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup. Artinya kita berupaya untuk seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi. Ini si Tifa ini kan perasaan dia, Pak Jokowi itu memang ini benar kata si adik, harus hati-hati karena nanti Pak Jokowi bolak-balik ke pengadilan. Kalaupun Pak
Pak Jokowi bolak-balik ke pengadilan? Yang kau sibukkan kenapa? Kau sebenarnya mau Pak Jokowi menghentikan perkara ini, mencabut perkara ini. Oh, nggak bisa Tipa, perkara ini harus selesai di pengadilan sampai kau masuk penjara. Ya, kata si adik, kita juga terus kemudian berhenti. Apakah ini berhenti ketika kemudian ada, ya kan? Terus Tipanya bilang, Tipa interupsi. Ya, kata si Tipa, interupsi. Saya Bang Ade, kata dia, ini saya bicara sebagai dokter. Kau sebagai dokter, ya, kau mengaku dokter. Sejak kapan ada dokter kesehatan, ya, meneliti ijazah orang? Kau ini dokter abal-abal. Seharusnya kalau kau merasa diri kau dokter medis, kau itu meneliti penyakit, bukan meneliti ijazah Pak Jokowi. Dari sini saja sudah nampak bahwasanya kau adalah perempuan yang sudah terkena kegangguan kejiwaan. Kata dia kan, oh kata si adik, Pak Jokowi tidak pernah gentar juga urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah hak, harkat dan martabat beliau. Oh, Tipa bilang, interupsi lagi. Ya, si bengak Tipa ini, Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau yang sudah sejak berbulan-bulan saya sudah sampaikan. Kondisi kesehatan Joko Widodo baik-baik saja. Apakah kau sudah pernah berjumpa dengan Pak Jokowi secara pribadi, face to face, sehingga kau merasa ya Pak Jokowi itu kondisi kesehatannya ya tidak baik-baik saja? Tipa, kalau kau belum pernah bertemu dengan Joko Widodo, kau jangan asal ya kan ngebacok aja muncung kau itu. Kita ini yang sudah pernah berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi secara langsung, saya pribadi, saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri, karena saya berbicara dengan Pak Jokowi face to face, ya, Pak Jokowi kondisinya sehat-sehat saja. Ya Tipa ya, jadi kau jangan asal ngebacot aja seolah-olah Pak Jokowi kondisinya tak sehat. Sowan kau ke Solo sana, kau lihat kondisi Joko Widodo sehat walafiat. Betul kata Tipa kan? Katanya kan Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau yang sudah sejak berbulan-bulan saya sudah sampaikan. Kita harus kasihan kepada Pak Joko Widodo. Kau tidak perlu kasihan kepada Joko Widodo. Joko Widodo sudah kubilang sama kau, Joko Widodo sehat. Saya pribadi sudah bertemu langsung dengan Pak Jokowi, berbicara dengan Pak Jokowi face to face. Pak Jokowi sehat walafiat. Kau yang perlu dipertanyakan kesehatan kau, kesehatan mental kau itu, karena kau adalah perempuan yang sebenarnya sudah terkena gangguan jiwa. Lo kata dia kan kita harus kasihan kepada Pak Joko Widodo, kita harus kasihan kepada usia beliau. Pak Jokowi itu walaupun usianya ya sudah berapa ya, 65 tahun, Pak Jokowi itu masih sehat. Kalau dibandingkan dengan kau, lebih jauh sehat Pak Jokowi daripada kau. Kau tuh gak sadar diri, ya bilang Pak Jokowi, ya kan kasihan karena usianya. Gak perlu kau kasihani seorang Joko Widodo, ya kau harus kasihan pada diri kau sendiri, yang sebentar lagi kau menjalani hari-hari kau di penjara, dan kau harus kasihan pada diri kau sendiri. Karena apa? Karena kau itu ya secara tidak langsung sudah menunjukkan gejala penyakit jiwa. Dan kau juga seharusnya kasihan kepada tuh anak dan suami kau, karena punya istri dan ibu seperti kau ini yang tukang fitnah. Gak perlu Jokowi kau kasihani, kasihani aja diri kau sendiri. Ya aneh kau ini. Kau itu sebenarnya meminta Pak Jokowi secara tidak langsung, meminta Pak Jokowi untuk perkara ini dihentikan supaya kau tak masuk penjara. Jadi dengan alasan ya melihat kondisi Pak Jokowi sakit, seolah-olah kau dokter, kau tahu ya kan bahwasanya Pak Jokowi sakit. Kau belum pernah berjumpa secara langsung dengan Joko Widodo. Jadi ya kalau kau tak pernah bertemu dengan Joko Widodo secara langsung face to face, jangan bilang Joko Widodo sakit. Kalau Pak Jokowi itu sakit, tidak mungkin Pak Jokowi bisa bersafari nanti keliling Indonesia. Ya, kau pakai akal kau. Jangan hanya kebencian dan kebodohan yang kau tampilkan kepada seluruh Indonesia ini. Kayak kau perempuan jadi-jadian, yang sok mengaku dokter kau. Mana ada dokter di dunia ini meneliti ijazah orang? Kalau dokter kau seharusnya kau pergunakan titel dokter kau itu ya untuk mengobati orang, bukan untuk meneliti ijazah Pak Jokowi. Nggak nyambung. Manusia kayak si Tipa ini ya, ini manusia paling tak guna sama sekali.
Dia merasa dirinya pintar. Padahal ya, dia adalah perempuan terbodoh dan terhina di negara Republik Indonesia ini. Yang secara tidak langsung dia tidak menyadari bahwasanya dia sudah terkena penyakit ya jiwa. Jadi buat Kotipa ya, nggak usah sibuk-sibuk bilang kasihan Pak Jokowi. Kau kasihani aja diri kau sendiri, kau kasihani aja ya suami dan anak-anak kau. Karena nanti yang masuk penjara kau, bukan Pak Jokowi. Di kasus ini kau tersangkanya, kau terdakwanya, bukan Joko Widodo. Jadi tak perlu kau mengasihani Joko Widodo, karena Joko Widodo tidak perlu dikasihani. Joko Widodo kondisinya sehat walafiat. Joko Widodo lebih sehat daripada kau lagi. Kau walaupun kau merasa ya kan diri kau muda, kau itu ya sebenarnya banyak penyakitnya, penyakit hati terutama. Jadi buat Kotipa, sebelum bicara kau pergunakan otak kau. Kalau belum pernah berjumpa Joko Widodo secara langsung, jangan bilang Pak Jokowi kondisinya sakit. Sekali lagi aku bilang sama kau, berulang-ulang aku bilang sama kau, Joko Widodo sehat walafiat. Saya pribadi sudah bertemu dengan Pak Jokowi, ya berbicara dengan Pak Jokowi, saya melihat dengan mata kepala sendiri Joko Widodo sehat walafiat. Paham Kotipa ya? Jadi gak usah ngada-ngada kau. Kalau mau bicara itu sesuai fakta, bukan halusinasi tingkat dewa. Tapi ialah kau manusia yang mendengarkan bisikan roh halus. Makanya kayak gini kau, tak pernah berjumpa dengan orangnya, lantas menilai orangnya sakit. Tipa, berobat kau, ya, cek tuh kejiwaan kau. Di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Ibu tadi menyatakan bahwa kenapa sampai ke makam, itu kan? Ya. Itu yang pertanyaan. Mungkin sekarang boleh kesempatan, Oke. karena Kesempatan sempat viral ya, juga ke videonya. Ada apa sih sesungguhnya kok sampai seperti itu? Ada yang menganggap itu berlebihan dan seterusnya. Memang berlebihan lah itu. Pertama kali, ya untuk yang pertama adalah kami ziarah ke makam almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono, yang seorang alumni UGM Asli. Allah, asli. nggak usah kan sebutkan asli. Pak Jokowi pun asli. Sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul-termul yang ada di sini. Orang termul-termul kau bilang mendoakan, kami punya adab. Punya Joko Widodo. Termul-termul. Sedangkan kami punya adab, nggak kayak kau, Tipa, nggak punya adab kau. Kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark Life. Mana bukunya sekarang? Mana? Mana bukunya sekarang? Dengan makam tersebut. Ya tentu saja, karena makam itu Dengan silsilah maksudnya. dengan Ya, silsilah, silsilah, tentu Mas. saja. Jadi kamu melakukan berbagai pendekatan metodologi, salah satunya adalah metodologi sejarah, kultur, dan budaya. Mengarang bebas. Itu, makanya kami perlu untuk datang sekaligus ziarah, sekaligus kami melakukan studi observasi untuk melengkapi. Ini Tipa nih kok ngomong yang mulutnya itu lamis sekali memang. Sama kayak si Roy. Jokowi's Hard Life. Mana bukunya sekarang? Life, ya, mengungkap jejak masa lalu Joko Widodo. Ini sangat penting dan ini adalah sebuah penelitian yang biasa saja terjadi, sebagaimana yang terjadi pada para pemimpin di negara-negara lain. Mana pemimpin mana yang makamnya didatangi untuk diterawakan seperti makam keluarga Pak Jokowi? Sebutkanlah seharusnya. Ini harus sering kita putar ini. Bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan dirusak. Ini juga Teman-teman, video ini harus terus kita dari para kita share, kita putar ulang, lahir 30 Desember. biar kita sampaikan beginilah karakter orang yang mengaku peneliti. Ya, berarti Ini harus terus, jangan sampai ini hilang. dia adalah bapak. Ini adalah Masih berusia bukti 19 bagaimana kekejaman mereka terhadap Pak Jokowi. lazimnya. Mudah-mudahan Ibu Hakim bisa menyaksikan ini. Kemudian kalau Ibu Sujiatmini juga lahirnya 15 Februari 1944. Ini mendoakan. Jadi mudah sekali.
Kalau seandainya ini adalah Gak usah kok ajari kami Tipa bagaimana adab berziarah Tipa. Tahu yang nggak punya adab. ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita Dokter paling bodoh ini Indonesia, Mas Roy, ya, yang nggak tahu bagaimana orang usia kandung 19 tahun, 21 tahun Jadi ada bisa menjadi orang tua. Inilah kita merujuk kepada dokter yang paling bodoh ini. Ini ibu sambungan. ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Pengajar nih. Ibu saya Kayak gini. ada ibu sambung, Kayak gini KRMT. ibu angkat. Bangsawan kelakuannya rendah, lebih rendah dari rakyat jelata. Rusak. Nuh, Yang mau ngerusak ya sopo ya kan? Tahu lah merusak, kau merusak. Sering dirusak berarti ya. Iya, karena yang merusaknya itu. Makam jangan dirusak. Nah, itulah video kita kali ini. Silakan teman-teman ketik komentarnya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.